Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Setiawati dengan NIM 06141182429012. Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu DRA Rukiah SPD MPD dan juga Bapak Akbari SPD MPD, yaitu adapun materinya tentang tugas dan tahap perkembangan anak usia dini. Materi yang pertama yaitu tahap perkembangan anak usia dini. Di sini perkembangan anak usia dini sebenarnya dimulai sejak pranatal atau usia dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan anak sehingga disebut golden age. Pada saat itu perkembangan otak sebagai pusat kecerdasan terjadi sangat pesat. Setelah lahir, sel-sel otak akan mengalami myelinasi dan membentuk jalinan yang kompleks sehingga nantinya anak bisa berpikir logis dan rasional. Selain otak, organ sensori seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, peraba, dan juga organ keseimbangan berkembang pesat. Berdasarkan keunikan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak usia dini terbagi dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama ada masa bayi dari lahir sampai 12 bulan, yang kedua yaitu ada masa balita usia 1-3 tahun, yang ketiga yaitu ada masa prasekolah dimulai dari usia 3-6 tahun, dan yang keempat yaitu masa kelas awal yaitu dimulai dari SD usia 6-8 tahun. Materi yang kedua yaitu pendidikan karakter anak usia dini. Anak usia dini memiliki sikap spontan baik dalam melakukan aktivitas maupun berinteraksi dengan orang lain. Anak tidak bisa membedakan apakah perilaku yang ditunjukkan dapat diterima orang lain atau tidak dapat diterima. Jika orang dewasa seperti orang tua, guru, dan lain sebagainya itu tidak menyampaikan atau memberitahukan kepada anak secara langsung tentang perilaku-perilaku mana yang diharapkan masyarakat. Contohnya tuh tidak memberikan contoh kepada anak tentang sikap-sikap yang baik dan tidak membiasakan anak untuk bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari dimanapun anak berada, dapat menyebabkan anak itu tidak tahu mana nih sikap yang baik dan buruk. Jadi pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia paripurna. Jadi anak usia dini itu perlu diajarkan tentang pendidikan karakter agar dia itu paham dan tahu mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dalam nilai-nilai karakter dapat dikelompokkan menjadi 5 nilai utama. Yang pertama ada nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, yaitu dari pikiran, perkataan, dan tindakan, serta diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agama. Yang kedua yaitu ada nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. Contohnya itu seperti kita itu dapat jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, dan juga mandiri. Yang ketiga yaitu ada nilai karakter hubungannya dengan sesama, yaitu sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain dengan mematuhi aturan-aturan sosial dan juga mampu berempati dan simpati kepada orang lain. Yang keempat yaitu nilai karakter hubungannya dengan lingkungan, yaitu berkaitan dengan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan seperti menjaga lingkungan dengan baik dan juga tidak berbuat kerusakan. Yang kelima yaitu nilai kebangsaan, yaitu yang berhubungan dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Nilai karakter berupa nasionalis dan juga menghargai antar sesama atau antar keberagaman. Materi yang ketiga yaitu aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama yaitu ada aspek perkembangan kognitif. Biasa mengemukakan bahwa proses perkembangan kognitif anak dari kecil hingga dewasa melalui 4 tahap perkembangan, yaitu yang pertama ada tahap sensori motor dimulai dari usia 0-2 tahun. Yang kedua yaitu tahap pra-personal dimulai dari usia 2-7 tahun, di mana anak mulai mengembangkan pemikiran simbolik yang bersifat egosentris serta institutif. Yang ketiga yaitu fase operasional konkret atau tahap operasional konkret dimulai dari usia 7-11 tahun.
anak mulai menggunakan logika seperti klasifikasi serta pengurutan. Yang keempat yaitu ada tahap operasional formal, dimulai dari usia 11 sampai 15 tahun. Anak-anak mulai menggunakan argumen logis seperti berpikir abstrak dan dapat memproses informasi yang didapatkan. Aspek yang kedua yaitu perkembangan fisik motorik, di mana pada proses yang mencakup pertumbuhan dan kemajuan kemampuan fisik serta keterampilan motoris setiap individu, terutama pada anak-anak. Proses ini melibatkan perkembangan otot dan koordinasi, keseimbangan, serta kemampuan untuk melakukan berbagai gerakan. Aspek yang ketiga yaitu aspek perkembangan bahasa, di mana perkembangan bahasa seseorang terdiri dari 4 periode perkembangan, yaitu yang pertama ada periode sekolah sampai ibu, dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua yaitu periode sekolah dengan bahasa dan ibu, dimulai dari usia 6 sampai 12 tahun. Yang ketiga yaitu periode sekolah sampai Latin, dimulai dari usia 12 sampai 18 tahun. Dan yang keempat yaitu periode sekolah sampai universitas, dimulai dari usia 18 tahun sampai 24 tahun. Materi yang keempat yaitu jenis pola asuh orang tua. Adapun 4 tipe pola asuh yang dikembangkan oleh Baumrind dalam Agus Daryono. Yang pertama yaitu ada pola asuh demokratis, di mana pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak akan tetapi tidak ragu-ragu untuk mengendalikan mereka. Yang kedua yaitu pola asuh otoriter, yaitu cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya ditandai dengan ancaman-ancaman. Yang ketiga yaitu pola asuh permisif atau pemanja, biasanya orang tua memberikan pengawasan yang sangat longgar dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Yang keempat yaitu ada pola asuh penelantar atau tipe penelantar. Orang tua tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Dari sini dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya pendidikan karakter dimulai dari sejak usia dini, karena usia dini adalah masa yang kritis dalam perkembangan individu. Pendidikan karakter anak tidak hanya dilaksanakan oleh guru, tetapi orang tua juga memiliki tugas utama untuk melaksanakan pendidikan karakter anak di rumah. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter, orang tua dan guru adalah model yang akan ditiru dan diteladani. Anak akan meniru tingkah laku maupun ucapan model tersebut. Oleh karena itu, orang tua dan guru perlu berhati-hati dalam berucap maupun bertingkah laku. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon kiranya jika ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.